Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Tina Tun yang akan memberitakan berita-berita terbaru dan terpercaya. Berita pertama, pasar sumur yang sedang dilaksanakan di Universitas Sanggabuana Bandung sedang ramai dikunjungi oleh mahasiswa. Ada yang hanya untuk membeli makanan, ada juga yang membeli barang-barang. Berikutnya akan dilaporkan langsung oleh reporter pertama kami, Bunga, untuk menjelaskan langsung terkait situasi di lapangan. Saat ini saya sedang bersama salah satu penjual, yaitu waffle ice cream dengan Ibu siapa? Rahayu. Dengan Ibu Rahayu. Oke, baik Ibu, untuk pertanyaan pertama ini, seberapa lama sih Ibu berjualan waffle ice cream ini? Berjualannya kurang lebih 1,5 tahun. Kalau yang menarik untuk memulai bisnis ini sendiri itu apa ya Bu? Yang bikin tertarik karena apa ya, minat customer terhadap ice cream itu tinggi. Jadi coba kita buat yang base-nya ice cream tapi bisa sambil jual dessert juga kayak waffle, ada crepes dan lain-lain. Oke. Kalau untuk strategi pemasaran sendiri, apa ya sih yang Ibu gunain untuk menarik pelanggan? Yang kita gunakan tentunya dari ikutan buzzer-buzzer seperti ini dengan tampilan yang menarik, juga promosi di media sosial. Oh, baik. Begitu. Iya, Sudah saja. Oke. Baik, itu mungkin salah satu wawancara kita bersama dengan penjual waffle ice cream dengan Ibu Rahayu. Untuk itu kita kembalikan ke studio pada Tina. Berita kedua, pemirsa, penumpukan sampah di Pasar Caringin sangat meresahkan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Diharapkan untuk pemerintah segera mengambil tindakan yang serius untuk menangani demi kenyamanan aktivitas masyarakat. Selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, Miko, yang sudah berada di lokasi. Kepada Miko, saya persilahkan. Baik, kali ini saya sedang berada di salah satu kampus dengan mahasiswa. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu permasalahan sampah di Pasar Caringin. Baik, kali ini dengan saudara siapa? Bani. Baik, saudara Bani, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu permasalahan sampah di Pasar Caringin yang menumpuk. Mungkin berbicara tentang tanggapan kita sebagai mahasiswa ya, kalau saya melihat dan mengkaji beberapa hal, memang pas di sampah di Pasar Caringin itu sangat tambah membledak gitu, sehingga pada akhirnya merugikan pada kesehatan masyarakat yang beraktivitas di sana. Dan peran kita sebagai mahasiswa mungkin ikut andil dalam membenahi hal tersebut. Jika memang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya memang pemerintah itu memang berperan penting dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya memang isu kemasyarakatan. Dan di sini memang jika berbicara tentang isu sampah, saya melihat bahwa edukasi yang ditanamkan pada masyarakat oleh pemerintahan itu memang ada, namun dalam segi teknisan pemerintah itu kurang dalam memfasilitasi, hingga pada akhirnya si sampah membledak itu berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan pada akhirnya kita sebagai mahasiswa mengadakan audiensi yang sikapnya memang mendorong si pemerintah itu untuk lebih tepatnya dia memperhatikan tentang isu-isu yang sifatnya memang berdampak besar bagi masyarakat gitu. Baik, selanjutnya apa harapan Anda untuk pemerintah dalam mengelola sampah di Pasar Caringin tersebut? Ya, mungkin untuk harapan ya, si sampah sendiri ini kan memang berdampak pada rakyat yang memang berkegiatan di pasar tersebut, dari pedagang ataupun pembeli. Nah, harapan saya itu mungkin dari pemerintah itu kan tadi kan berbicara tentang fasilitas, lebih memfasilitasi terkait bak-bak sampah yang memang harus disimpan dan dibuang ke tempatnya gitu. Lalu ada juga tentang lebih tepatnya kan memang kalau secara realita yang terjadi, si masyarakat di sana tuh dipajaki dengan ada tunggakan biaya kebersihan, namun yang terjadi kan nggak ada juga kan. Nah, di sini harapan saya ini sebagai mahasiswa untuk pemerintah, mungkin dia lebih
memprioritaskan hal-hal yang sifatnya memang fundamental bagi kemajuan masyarakat. Jangan berbicara tentang fasilitas, tapi berbicara tentang hal-hal yang memang sifatnya intim di masyarakat kelas bawah gitu. Lalu untuk harapan yang kedua mungkin jika berbicara tentang edukasi ya, tadi kan edukasi sudah ditanamkan oleh pemerintah dan memang si pemerintah tersebut harus menekankan tentang perda atau peraturan daerah di mana harus memberikan sanksi yang memang sesuai dan bisa memberikan dampak jerak bagi masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan. Yaitu mungkin kedua aspek itu bisa saya menjadi harapan besar bagi kita sebagai mahasiswa untuk kemajuan masyarakat yang adil dan makmur. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan informasinya, Kang. Siap. Berita ketiga, pemirsa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bandung berhasil melaksanakan masa bimbingan yang merupakan kaderisasi formal kedua dalam PMKRI. Selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami. Kepada Seran saya persilahkan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Seran. Kebetulan kita sudah berjumpa dengan Bapak Erlang selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bandung dalam rangka merayakan masa bimbingan di Perhimpunan PMKRI sendiri tahun 2025 ini. Kebetulan kita sudah terhubung langsung sama beliau. Bagaimana Pak perasaannya ketika kegiatan ini dijalankan, dan ternyata tadi saya sempat melihat juga, ternyata pendidikan ini saya melihat bahwa pembinaan ini dia sepertinya berjenjang atau berkelanjutan seperti itu, atau seperti apa ya bentuk dari masa bimbingan ini Pak? Ya, pertama perasaan itu hal yang wajib. Jadi masa bimbingan ini tingkat jenjang kaderisasi formal setelah masa bimbingan. Jadi setiap kali yang setelah dibarengkan setelah mereka melaksanakan masa pendidikan kita baru, mereka wajib melakukan jenjang kaderisasi di perguruan itu wajib karena mampu negara sampai dua tahun 3 bulan selesai. Saya kemudian saya ditawarin kerja di sana jadi dosen di tempat saya kuliah di Gießen. Lalu kemudian saya dipanggil ke Luxembourg. Oke, terima kasih Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Berita keempat, pemirsa, masih di masa bimbingan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bandung. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan masa bimbingan. Selanjutnya akan dilaporkan oleh reporter kami, yaitu Seran. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Seran. Kali ini saya akan melaporkan langsung dari lokasi terkait dengan masa bimbingan periode atau tahun 2025 di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bandung, Santus Thomas Aquinas. Saya sudah bersama narasumber kita, Ibu Jendir dari Angkatan 2024. Halo Ibu Jendir. Bagaimana Ibu, kegiatannya seru atau tidak Bu? Seru dong pastinya. Kira-kira harapan dari Ibu Jendir sendiri secara pribadi maupun sebagai bisa dikatakan sebagai pemimpin di Angkatan 24 ini, apa harapannya ketika sudah mengikuti masa bimbingan ini? Tentunya harapan saya apa yang sudah kami dapat, materi-materi yang sudah kami terima dari narasumber-narasumber yang sudah sebagai jenderal, tentunya saya sangat berharap penuh pada teman-teman Angkatan 24 untuk bisa mempergunakan ataupun mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kami dapat agar bisa memberikan dampak bagi kehidupan kampus kami ataupun kehidupan bermasyarakat. Oke baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Berita kelima sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Pemirsa, Arum Jeram sukses melaksanakan kegiatan masa bimbingan dengan 19 peserta, diantaranya 11 laki-laki dan 8 perempuan. Selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami. Pada Bunga, saya persilahkan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama rekan dari Himapa itu sendiri. Kita akan menanyakan mengenai olahraga Arum Jeram di Himapa.
Oke, baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan rekan dari Himapa, dengan Kang siapa? Perkenalkan, nama saya Furkon. Nama saya Ervan. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin apa sih pengertian dari arung jeram itu sendiri? Jadi arung jeram adalah sebuah olahraga arus deras yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dan arung jeram juga sudah menjadi kebiasaan di Olimpiade nasional atau internasional. Baik, untuk pertanyaan kedua, mungkin apa saja sih hal terpenting yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan selama arung jeram? Baik, untuk pertama emang ya di arung jeram sendiri itu kita diutamakan keselamatan diri sendiri. Jadi ketika amit-amitnya ada musibah, kita udah tahu gimana caranya menanggulanginya, menanganinya gimana. Nah, kita juga harus tahu hal itu untuk keselamatan kita saat arung jeram. Nah, mungkin begitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, mungkin apa saja sih kesiapan yang dilakukan sebelum arung jeram? Untuk kesiapan arung jeram itu juga kita yang pertama dari peralatan ya. Peralatan tersendiri juga masuk ke pertanyaan kedua tadi, di mana kita menggunakan alat-alat yang safety agar kita selamat lah, untuk keselamatan kita. Kemudian peralatan yang khususnya digunakan pada saat arung jeram itu seperti perahu, pelampung, dayung, kemudian helm, ada rescue roof, lifeline, dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Demikian yang saya laporkan di pagi hari ini. Saya Tinatun beserta kru pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali.